Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Nancy Audisa Simarmata dari kelompok 3 bersama teman-teman saya akan menjelaskan secara singkat sejarah salah satu kerajaan Hindu yaitu Kerajaan Mataram kuno. Nah, kalian pasti sangat bertanya-tanya kan, seperti apa sih sejarah Mataram kuno itu? Nah, di sini akan dibahas bersama teman-teman saya. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan saya Joshua Hutapea dari Prodi Pendidikan Sejarah Reguler D. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno sendiri berdiri di Bumi Mataram yang terletak di dekat Yogyakarta sejak abad ke-8 Masehi hingga menuju abad ke-11. Kerajaan Mataram kuno sering melakukan perpindahan sehingga berpengaruh juga pada nama kerajaan. Ketika berdiri di Mataram sempat diberi nama Medang I Bumi Mataram. Hingga kerajaan Mataram kuno sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10, saat itu nama kerajaan Mataram kuno dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Saat itu, pendiri kerajaan Mataram kuno bernama Rakai Mataram Sang Raja Sanjaya dengan periode kekuasaan sekitar 732 hingga 760 Masehi. Menariknya, selama berdiri, Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya yang mayoritas beragama Hindu, sedangkan dinasti Shailendra dengan mayoritas yang beragama Buddha. Saya Sepo Japutra dari Reguler D Pendidikan Sejarah 2022. Di sini akan menjelaskan raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini silsilah raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah. Yang pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dari tahun 732 sampai tahun 760 Masehi. Kedua, Sri Maharaja Rakai Panangkaran dari tahun 760 sampai 780 Masehi. Ketiga, Sri Maharaja Rakai Penunggalan atau Dharmatungga dari tahun 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Wara atau Indra Shailendra dari tahun 800 sampai 820 Masehi. Kelima, Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga dari tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani dari tahun 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dialokapala dari tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang dari tahun 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung dari tahun 898 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa dari tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodong dari tahun 919 sampai 924 Masehi. Dan 12. Raja Sumbah Dyah Wawa 924 Masehi. Selain itu ada juga silsilah raja Kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur, yaitu pertama, Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindo dari tahun 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak tahun 947 Masehi. Ketiga, Makutha Wangsa Wardhana dari tahun 985 Masehi. Dan yang terakhir, Dharma Wangsa Teguh dari tahun 985 sampai 1007 Masehi. Halo, nama saya Sinta Bella. Di sini saya akan menjelaskan kondisi Kerajaan Mataram kuno. Kondisi Mataram kuno. Yang pertama, Wangsa Sanjaya. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Raja Sanjaya. Beliau mendirikan lingga atau lambang Siwa yang terletak di sebuah bukit Kunjara-Kunja, Magelang. Raja Sanjaya terkenal ahli berpedang dan berhasil memperluas wilayah kerajaan. Hal ini dibuktikan dengan berhasil didudukannya daerah-daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Bali. Gelar Raja Sanjaya yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada raja inilah dimulai silsilah raja-raja di Mataram kuno yang dikenal sebagai Wangsa Sanjaya. Wangsa yang kedua yaitu Wangsa Shailendra.
pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh Rakai Panangkaran. Namun, pergantian ini berhasil dilengsarkan oleh Wangsa Shailendra. Karena pergeseran kekuasaan ini tidak menjadikan Wangsa Sanjaya punah, karena mereka tetap melakukan kerjasama pemerintahan. Kedua wangsa ini berlangsung rukun dan damai. Keluarga Wangsa Sanjaya dipengaruhi oleh agama Hindu dengan daerah kekuasaannya di Jawa Tengah bagian utara. Sedangkan keluarga Wangsa Shailendra dipengaruhi oleh agama Buddha dengan daerah kekuasaannya di Jawa Tengah bagian selatan. Raja pertama Wangsa Shailendra yaitu Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya sudah mulai terlihat kebangkitan kejayaan Mataram. Perkembangannya semakin terlihat pada masa pemerintahan Indra yang bergelar Sri Sanggrama Dananjaya, pengganti Sri Dharmatungga. Setelah masa kekuasaan Raja Indra berakhir, pemerintahan Mataram kuno kemudian dilanjutkan oleh keturunan keluarga Shailendra lainnya yaitu Samaratungga. Pada masa Samaratungga ini, sekitar tahun 850 Masehi, dibangun candi terbesar umat Buddha yaitu Candi Borobudur. Namun pada saat itu juga Samaratungga wafat. Penggantinya adalah putrinya yang bernama Pramdawardhani yang bersuamikan Rakai Pikatan dari keturunan Wangsa Sanjaya. Perkawinan antara Pramudawardhani dengan Rakai Pikatan mendapat pertentangan dari keluarga Shailendra, terutama dari adiknya Pramudawardhani yang bernama Balaputradewa. Karena menurut Balaputradewa, perkawinan ini merupakan usaha dari keluarga Sanjaya untuk menguasai kembali Mataram. Oleh karena itu, Balaputradewa berusaha merebut kekuasaan dari kakaknya, sehingga timbullah perang saudara sekitar tahun 856 Masehi. Namun, berkat ketangguhan pasukan kerajaan dari serangan Balaputradewa, serangan ini berhasil dikalahkan. Kemudian Balaputradewa melarikan diri ke Sumatera dan berhasil mendirikan kerajaan Sriwijaya sampai pada masa kejayaannya. Pemerintahan Pramudawardhani dan Rakai Pikatan banyak mendirikan bangunan suci. Pramudawardhani mendirikan bangunan-bangunan suci Buddha seperti Candi Palausan. Sedangkan Rakai Pikatan mendirikan bangunan suci Hindu seperti Candi Loro Jonggrang di Prambanan, atau yang kini lebih dikenal dengan sebutan Candi Prambanan. Setelah Rakai Pikatan berkuasa dan mengembangkan kerajaan yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, ia pun berhasil menggeser dan menghapuskan kekuasaan Wangsa Shailendra dan menggantikannya kembali dengan kekuasaan Wangsa Sanjaya. Hingga pada tahun 856, Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Wangsa ketiga, Wangsa Isyana. Wangsa Isyana dimulai ketika kekuasaan Empu Sindok yang saat itu berperan sebagai Rakryan Ihino memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur, di mana pusat pemerintahan Wangsa Isyana terletak di Tamwalang yang diperkirakan dekat Jombang. Daerah kekuasaan Empu Sindok meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Bali. Empu Sindok banyak membangun candi sebagai bangunan suci, antara lain Candi Gunung Gangsir dan Sanggariti. Empu Sindok dikenal sebagai peletak dasar bagi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur. Pemegang kekuasaan berikutnya yaitu anak perempuan dari Empu Sindok, Sri Isyana Tunggang Wijaya, yang menikah dengan Sri Lokapola. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putra bernama Makutha Wangsawardhana yang menggantikan ibunya. Makutha Wangsawardhana mempunyai seorang putri bernama Mahendradatta yang sering disebut dengan Gunapriya Dharmapadni. Putri ini kemudian menikah dengan seorang pangeran dari Bali bernama Udayana. Pasangan inilah yang kemudian menurunkan air langga. Setelah Makutha Wangsawardhana mangkat,
Beliau digantikan oleh Dharmawangsa. Dharmawangsa bercita-cita menguasai pelayaran Nusantara seperti Sriwijaya dan juga memajukan rakyatnya. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia melakukan perluasan daerah, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai di Bali dan juga Kalimantan. Pada masa pemerintahannya, yaitu tahun 1991, dalam bidang hukum dan kebudayaan telah disusun kitab hukum yang disebut Siwasana. Dalam bidang sastra telah disadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno. Hal ini dimaksud agar cerita dari India dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Raja Dharmawangsa terbunuh atas penyerbuannya di istananya sendiri, yaitu oleh Raja Wurawari. Raja Wurawari diduga adalah raja bawahan Dharmawangsa yang daerah kekuasaannya terletak di sekitar Banyumas, di sebelah selatan Karangkobar. Raja selanjutnya dari dinasti Shailendra yaitu Airlangga. Airlangga hidup di tengah hutan bersama para petapa. Beberapa waktu kemudian datanglah utusan para Brahmana dan tokoh rakyat, meminta kepada Airlangga agar menjadi raja. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan sebagai raja, menggantikan Dharmawangsa dan kerajaannya disebut Kahuripan. Kebijakan pertama Airlangga adalah menyatukan kembali kerajaan warisan Dharmawangsa yang terpecah-pecah. Daerah yang terdahulu berada di bawah kekuasaan Dharmawangsa direbut kembali. Tahun 1033, Raja Wurawari sebagai musuh bebuyutan Airlangga berhasil ditundukkan. Kemudian untuk kedua kalinya, pada tahun 1035, Raja Wengker berhasil ditundukkan. Tahun 1037, kerajaan warisan Dharmawangsa berhasil dipersatukan kembali. Perkenalkan, nama saya Pei LBMT dengan NIM 3223121012. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan sosial ekonomi kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, kehidupan sosial. Pada masa masyarakat Jawa kuno dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pada abad ke-10 Masehi telah dikenal istilah pembagian kasta dengan penyebutan seperti di India yaitu golongan Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Sudra. Yang pertama itu Brahmana atau golongan agamawan. Secara fungsional, kaum Brahmana dianggap memahami kitab-kitab suci Hindu dan dianggap mengetahui berbagai upacara keagamaan. Kedua, Kshatriya atau golongan bangsawan atau pejabat kerajaan. Golongan Kshatriya merupakan golongan yang terdiri atas raja dan pejabat kerajaan. Salah satu prasasti yang menyebutkan golongan Kshatriya adalah prasasti Ramawi. Yang ketiga, Waisya atau golongan pedagang. Golongan Waisya terdiri atas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Golongan pedagang merupakan golongan masyarakat yang sudah dikenal pada masa kerajaan Mataram kuno. Keberadaan pedagang dapat diketahui berdasarkan temuan prasasti Romawi. Yang keempat, golongan masyarakat biasa atau Sudra. Golongan ini berdasarkan prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur. Tidak menyebutkan hal tersebut, tetapi prasasti yang ditemukan di tempat yang berbeda dari masa kerajaan Mataram kuno menyebutkan golongan masyarakat biasa. Salah satu prasasti yang menyebutkan keberadaan golongan yang masyarakat biasa ialah prasasti Luitan. Yang kedua itu kehidupan ekonomi. Aktivitas ekonomi meliputi 3 macam kegiatan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Susanti, secara tersirat isi prasasti Jawa kuno umumnya menyebutkan daftar para pelaku ekonomi, aktivitas ekonomi, dan sarana perekonomian. Yang pertama itu pertanian. Sektor pertanian merupakan kedudukan utama dalam bidang perekonomian, bahkan tulang punggung bagi kehidupan masyarakat pada kehidupan negara pada umumnya. Pada prasasti Canggal memberikan sebuah ilustrasi bahwa Pulau Jawa ialah pulau yang menghasilkan beras. Sarana pertanian berupa irigasi dan lahan pertanian pada masa kerajaan Mataram kuno disebutkan dalam prasasti. Yang kedua itu perdagangan.
Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup pada hakikatnya senantiasa berhubungan baik antara individu maupun antar kelompok. Pada situasi ini memunculkan transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi berupa aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan sudah dilakukan pada masa Jawa kuno. Salah satu komoditas perdagangan yang disebutkan dalam prasasti Canggal dari komoditas yang diperdagangkan oleh pemerintah dikenai pajak. Yang ketiga itu kerajinan. Masyarakat kerajaan Mataram kuno adalah yang berprofesi bidang kerajinan. Keberadaan masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin dapat diketahui berdasarkan prasasti. Keberadaan masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin terdapat pada prasasti Tihang yang menyebutkan adanya pandai emas, pandai besi, dan tembaga raksa. Yang keempat itu kesenian. Masa Hindu-Buddha memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan kesenian Nusantara. Dalam masyarakat kerajaan Mataram kuno ada yang berprofesi di bidang kesenian. Manidung merupakan orang yang berprofesi sebagai panghidung. Tuhi Padahi merupakan orang yang berprofesi sebagai pemimpin kandang. Kesenian merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat kerajaan. Halo teman-teman, nama saya Divanensi Audisasi Marmata. Saya akan menjelaskan bagian penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, berkembangnya kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Yang kedua, adanya letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar, kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi tersebut tertimbun dan menjadi rusak. Yang ketiga, adanya krisis politik yang terjadi pada tahun 927 sampai 929 Masehi. Yang keempat, runtuhnya kerajaan Mataram disebabkan oleh letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar, dan tidak terdapat pelabuhan yang strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasilan komoditi perdagangan. Saya Muhammad Ardian Sarasuna. Di sini saya akan membacakan bentuk peninggalan kerajaan Mataram kuno. Bukti kejayaan kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari keadaan masyarakat dan kebudayaan yang telah maju. Masyarakat Mataram kuno terkenal dengan keunggulan dalam seni bangunan dan juga karya sastranya. Ada beberapa bentuk peninggalan kerajaan Mataram kuno, seperti candi dan juga prasasti. Berikut contoh-contoh peninggalan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur, kedua Candi Prambanan, ketiga Candi Dieng, keempat Candi Gedong Songo, kelima Candi Mendut, dan yang keenam Candi Kalasan. Ada juga prasasti. Yang pertama itu adanya prasasti Cangal, kedua prasasti Mantiasi, ketiga prasasti Kalasan, keempat prasasti Ratu Boko, dan kelima prasasti Klura. Sekian, terima kasih. Nah, tadi saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno. Sampai sini saja ya hasil dari video pembelajaran kami tentang kerajaan Hindu yaitu kerajaan Mataram kuno. Terima kasih udah nonton, dadah bye-bye.